tentang gerabah. Ya, kita lebih baik ngomongin gerabah daripada ngomongin yang lain. Apalagi orang lain, jadinya gibah. Daripada gibah, kita ngomongin gerabah. Walau pada situasi tengah kena musibah atau kena wabah. Sepengetahuan saya tentang gerabah ini, konon sudah ada sejak kurang lebih sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Hampir setiap wilayah, hampir setiap daerah, hampir setiap sebut saja negara, pada masing-masing etnis memiliki keunikan dan kekhasan gerabah ini. Konon secara penelusuran sejarah, hadirnya gerabah ini seiring sejalan dengan kegiatan manusia mulai melakukan food gathering, atau artinya manusia sudah mulai mengumpulkan makanan. Barangkali sebelum ditemukan atau diciptakannya alat atau wadah ini atau gerabah-gerabah lainnya, barangkali bisa dibayangkan manusia pada setiap konsumsi itu habis pakai gitu, udah buang, tidak ada proses penyimpanan atau pengumpulan makanan. Nah, namun seiring sejalan perkembangan manusia, karena mungkin manusia belajar dari proses alam, manusia belajar dari situasi dan kondisi, entah itu urusan cuaca, entah itu urusan misalkan dalam istilah hari ini misalkan terjadi gagal panen atau gagal berburu misalkan, karena di wilayah-wilayah tertentu ada musim berburu misalkan, akhirnya dibutuhkan storage atau tempat untuk menyimpan bahan makanan. Dan gerabah itu menjadi media dalam menyimpan makanan atau bahkan menyimpan lainnya. Pada masanya gerabah dibuat dan diciptakan untuk segala jenis wadah. Seperti hanya kita hari ini barangkali generasi plastik atau zamannya plastik, hampir semua perlengkapan kita semua tercipta dari bahan plastik. Nah, pada masanya adalah justru gerabah yang menjadi wadah gitu. Wadah apapun, terutama makanan gitu. Karena perabot yang kemudian kita kenal sebagai perabot dapur, dari mulai kendi, gentong, piring, kemudian teko, segala macam itu semua tersedia dalam bentuk gerabah. Celengan, tempat menyimpan uang misalkan, koin atau seterusnya, juga semua diciptakan menggunakan gerabah seperti ini. Oke, itu artinya diciptakannya gerabah itu menghasilkan ragam fungsi sesuai pada bentuk dan peruntukannya. Ada gerabah yang dibuat untuk kendi, artinya untuk menyimpan air minum. Ada gerabah dibuat untuk piring, berarti untuk menadah makanan misalkan. Gerabah untuk memasak, gerabah untuk menyimpan air dengan jumlah yang besar, yang kita sebut barangkali gentong. Nah, semua fungsi-fungsi itu tentu seiring sejalan dengan kebutuhan manusia. Artinya, bagaimana manusia bisa berkembang, paling tidak bisa dilihat daripada artefak atau benda-benda yang sudah manusia ciptakan. Termasuk kebutuhan apa aja yang manusia butuhkan, itu juga sangat tergantung kepada hasil apa yang manusia ciptakan. Dan hari ini, gerabah yang saya pegang ini lebih kepada berfungsi sebagai vas bunga atau pot kembang. Berdasarkan perkembangan manusia dengan segala kebutuhannya, bisa dibayangkan bagaimana sebuah karya gerabah ini itu bisa tercipta. Karena tentu tidak seperti kita hari ini, cukup dengan modal kita punya uang tanpa pernah mengetahui proses sesuatu yang kita beli, kita akan sangat mudah membeli sesuatu dengan mudahnya. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana proses ini dibuat. Konon proses gerabah ini memiliki sejumlah tahapan proses sehingga bisa digunakan
Yang pertama yang saya tahu dari mulai proses pemilihan dan pemilahan bahan baku tanah atau tanah liat, atau orang bisa menyebutnya dengan clay. Artinya tidak sembarangan tempat atau tidak sembarangan tanah barangkali memiliki unsur tanah liat. Bisa jadi di wilayah-wilayah tertentu saja, atau bahkan mungkin kedalaman tertentu baru kita bisa mendapatkan jenis bahan baku tanah liat seperti ini. Setelah proses bahan baku, di tahapan selanjutnya yang saya tahu ini adalah proses pengolahan bahan. Bagaimana kemudian dari tanah liat yang sudah diambil itu kemudian digulung-gulung, diudek-udek, diaduk sedemikian rupa biar kualitas kerekatannya padat, barangkali seperti itu. Itu proses yang kedua. Proses selanjutnya adalah proses pembentukan. Dari setelah ada gunungan tanah liat yang sudah diaduk sedemikian rupa, lalu melakukan proses pembentukan. Ini yang kemudian kalau nggak salah disebut membutuhkan tembikar atau alat untuk membuat gerabah. Yang paling mudah dan yang paling praktis tentunya adalah tangan manusia. Bahkan saya ingat satu kata-kata seorang filsuf dari Pakistan hari ini, Syekh Muhammad Iqbal. Dia mengatakan kalau Tuhan mampu menciptakan manusia dari tanah, maka manusia mampu menciptakan gerabah dengan tembikarnya. Ada nilai-nilai kesamaan. Secara hierarki memang jauh berbeda antara khaliq dan makhluk. Tetapi nilai-nilai dasar manusia menciptakan sesuatu karena itu bagian dari rahmat Allah kepada makhluknya, khususnya kepada manusia yang mampu menciptakan dari sesuatu yang bukan berarti apa-apa bisa menjadi apa-apa. Tahap selanjutnya setelah proses pembentukan adalah tahap pengeringan. Bagaimana kemudian hasil gerabah yang dicipta, yang dibentuk sedemikian rupa sesuai kebutuhan, fungsi, itu kemudian dijemur sekian hari. Setelah itu semua baru pada proses pembakaran. Biar semakin kuat, biar semakin kokoh. Bisa kita bayangkan bagaimana dari proses yang cukup panjang itu kemudian diakhiri dengan finishing. Biasanya hasil gerabah yang dibakar itu bisa dijual atau digunakan dengan warna aslinya, atau ada juga yang dicat sedemikian rupa. Itulah proses finishing, sehingga akan mudah menarik minat orang untuk melihat dan menggunakannya. Bisa kita bayangkan dan bisa kita uraikan barangkali pada apa yang pernah dinyatakan oleh seorang Muhammad Iqbal tadi, bahwa kalau Tuhan mampu menciptakan manusia dari tanah dan manusia mampu menciptakan gerabah dari tanah liat, artinya selain ada sisi kesamaan yang walau secara kasta berbeda, namun kita bisa mampu mengambil analogi bagaimana wadah itu bisa dibayangkan atau bisa dianalogikan seperti halnya badan kita, tubuh kita. Tubuh kita yang diciptakan sedemikian rupa, tubuh kita yang diciptakan sedemikian sempurna dengan proses yang cukup panjang. Bayangin, untuk satu gerabah ini aja butuh sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses. Dan itu waktunya tidak cukup 1 hari, 2 hari. Apalagi manusia dengan segala kesempurnaannya. Seperti hanya gerabah ini yang diciptakan difungsikan sebagai pot bunga. Dia makomnya hanya di level sebagai pot bunga, karena nggak bisa diisi digunakan untuk wadah air minum atau penampung air minum. Kenapa? Oke, ada bolongnya. Kecuali kalau mau digunakan air minum, kita harus menutup ini semua. Artinya sudah keluar dari kadarnya. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia sudah diciptakan sedemikian rupa dengan kesempurnaannya, melampaui makhluk-makhluk yang lain. Wadahnya yang sempurna,
yang diciptakan oleh Yang Maha Sempurna. Pertanyaannya, apa yang paling layak untuk diisi pada wadah kita? Apabila kita mentafakuri pada gerabah yang diciptakan sebagai wadah, dalam hal ini wadah bunga, tanaman, artinya dia ada pada makom sebagai tempat menyimpan tanaman. Lalu apa kabar dengan tubuh manusia sebagai wadah? Dengan segala keistimewaannya yang sudah tentu diciptakan oleh Sang Maha Istimewa, Sang Maha Pencipta yang maha luar biasa. Apakah cukup layak hanya diisi untuk air? Apakah cukup layak hanya diisi untuk makanan? Kalau seperti itu, lalu apa bedanya wadah tubuh manusia dengan wadah gerabah yang lainnya kalau hanya disimpan untuk makanan? Paling tidak, kalau kita mencoba mengambil pelajaran dari gerabah sebagai wadah, dikaitkan dengan proses kedirian kita sebagai manusia, paling tidak kita bisa memahami dengan sangat sederhana bahwa manusia selain terdiri dari urusan raga, juga memiliki urusan jiwa. Artinya, paling tidak dua hal itulah yang harus selalu terus-menerus kita olah, terus-menerus kita isi, biar tetap berisi. Tubuh badan kita juga kita olah, yang kemudian kita pahami dengan olahraga. Lalu jiwa, dalam pemahaman lain, manusia sebagai makhluk spiritual juga harus kita isi dengan nilai-nilai kebutuhan spiritual manusia. Karena jikalau dua hal itu kurang seimbang saja, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Entah efeknya kepada jiwa manusia itu sendiri maupun efeknya pada tubuh manusia itu sendiri. Wadah akan sangat mudah rusak. Seperti hanya juga jiwa juga akan sangat mudah rusak. Maka pada beberapa orang menganggap bahwa pada tubuh yang kuat itu bisa dipastikan terdapat jiwa yang kuat. Artinya pemahaman itu menganggap bahwa unsur esensi dari kesempurnaan manusia adalah justru ada pada kemampuan manusia dalam menyempurnakan jiwa. Karena imbasnya akan pada wadah manusia itu sendiri, tubuh. Kesempurnaan tubuh ada pada ruh. Seperti juga gerabah. Kesempurnaannya ada pada ketika dia diisi dengan yang sesuai kadarnya. Insya Allah, bahkan gerabah pun akan membawa berkah. Apa kabar dengan manusia?